ISK ringan itu artinya adalah ISK yang bisa rawat jalan, jadi dia boleh pulang rawat jalan. Tapi kalau ISK berat, maka dia harus rawat inap. Nah, kapan anak ini kita katakan ISK berat? Pertama, kalau misalkan ISK-nya itu terjadi pada usia di bawah 6 bulan. Jadi pada anak-anak di bawah 6 bulan ISK itu ISK berat. Lalu anak pyelonefritis itu juga ISK berat. Jadi kalau udah pielo pada anak, maka itu langsung auto ISK berat. Terus ada gejala sistemik berat, misalkan mual, muntah, letargis. Nah, itu kita katakan dia ISK berat. Nah, sekarang apa tata laksananya? Kalau dia ringan, ulangin aja, boleh kasih cotrimoxazole. Sedangkan kalau dia berat, rawat inap, kasihnya apa? Ampigenta, jadi kombinasi antara penicillin dan macrolide, jadi ampicillin dan gentamicin. Atau kalau tidak ada kombinasi tersebut, boleh dipakai ceftriaxone atau cefalosporin generasi ketiga. Sedangkan kalau untuk pemeriksaannya, urinalisa ya, jadi kita periksa urinalisa, nanti dicek nanti leukositnya gimana, ada sedimen leukosit atau tidak. Kemudian kalau dia itu karena gram negatif, biasanya ketemu adanya nitrit. Nah, tapi kalau untuk gold standar, kita lakukan pemeriksaan biakan urin, kultur urin biasanya, biakan urin. Nah, di mana nanti kita bakal menghitung berapa koloni yang tumbuh. Kalau sediaan biakan urin kita berasal dari hasil fungsi suprapubik, maka untuk gram positif itu butuh beberapa ribu. Jadi kalau 1000, 2000, 3000, maka gram positif, maka dia kemungkinan besar 95% ke arah ISK. Tapi kalau dia bakteri gram negatif, maka berapapun bakteri gram negatifnya, jadi asal ada kuman saja, itu sudah mengarahkan ke ISK. Jadi 95% kemungkinan ISK. Karena di dalam kantong kemih kita itu nggak boleh ada bakteri gram negatif. Tapi kalau gram positif bisa aja ada, bisa juga karena kontaminasi, karena di kulit kita kan banyak bakteri gram positif. Kemudian urin hasil kateterisasi. Kalau urinnya hasil kateterisasi, maka untuk dinyatakan ISK atau ke arah ISK, dia harus tumbuh lebih dari 10⁻⁵. Lebih dari 10⁻⁵. Sedangkan kalau dia pakai urin midstream, jadi urin yang ditampung, urin pancaran tengah, maka kalau untuk laki-laki itu harus di atas 10⁻⁴, sedangkan kalau untuk perempuan itu harus 3 kali 10⁻⁵. 3 kali biakan lebih dari 10⁻⁵. Jadi kalau untuk cewek harus 3 kali berturut-turut. Itu kalau urin midstream. Nah, kapan dipakai fungsi suprapubik, kapan pakai kateter, kapan pakai urin midstream, biasanya kita sesuaikan dengan keadaan pasien. Kalau fungsi suprapubik ini jarang ya dilakukan karena dia invasif, terlalu invasif, kecuali kalau benar-benar ISK-nya itu bikin pasien nggak sadar, kemudian bikin sepsis berat, bisa aja kita kultur dari fungsi suprapubik. Tapi biasanya agak jarang dilakukan. Kemudian kalau urin kateterisasi, ini biasanya sering dilakukan pertama kalau dewasa nggak sadar, sama kalau misalkan pasiennya anak-anak atau bayi. Karena kan kalau dia anak yang belum bisa diedukasi atau bayi, itu kan nggak bisa disuruh tampung urin midstream, sehingga kita pakai urin kateterisasi. Sedangkan kalau urin midstream, itu kan artinya pasiennya kencing dulu, BAK dulu, awal BAK dibuang, tengah BAK ditampung, kemudian akhir BAK-nya dibuang lagi. Nah, itu namanya urin midstream. Nah, itu bisa dilakukan pada orang dewasa atau anak-anak yang sudah dapat diedukasi. Jadi pemilihannya ya tergantung keadaan pasiennya seperti apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan?